Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas soal SBMPTN sejarah untuk materi peradaban kuno. Soal yang pertama, dari soal SBMPTN tahun 2020. Cerminan peradaban tinggi pada peradaban kuno Amerika tampak pada A. Pola kehidupan religius yang memuja monoteisme. B. Sistem pemerintahan yang dipimpin secara demokratis. C. Pengembangan sistem politik yang digunakan untuk menaklukkan bangsa lain. D. Adanya bangunan khusus untuk menggelar pertandingan olahraga. E. Pola pengembangan tata kota yang teratur beserta drainasenya. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk soal nomor 1, jawaban yang betul adalah E. Pola pengembangan tata kota yang teratur beserta drainasenya. Cerminan peradaban tinggi pada peradaban kuno Amerika dapat diketahui dengan penemuan adanya pola pengembangan tata kota yang teratur beserta drainasenya dalam kehidupan masyarakat Amerika kuno. Selanjutnya ke soal nomor 2, dari soal SBMPTN tahun 2019. Peradaban kuno di Asia yang memberikan gambaran sisa-sisa perkotaan yang lengkap terdapat di lembah sungai A. Eufrat, B. Tigris, C. Indus, D. Gangga, E. Hongho. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk soal nomor 2, jawaban yang betul adalah C. Indus. Bangsa Dravida adalah pendukung awal peradaban sungai Indus yang meninggalkan sisa-sisa perkotaan yang lengkap. Selanjutnya ke soal nomor 3, dari soal SBMPTN tahun 2019. Kepercayaan terhadap banyak dewa yang disembah oleh manusia sekitar tahun 4000 sebelum Masehi bermula dari peradaban A. Mesopotamia, B. Romawi, C. Yunani, D. India, E. Tiongkok. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk soal nomor 3, jawaban yang betul adalah A. Mesopotamia. Kepercayaan terhadap banyak dewa yang disembah oleh manusia sekitar tahun 4000 sebelum Masehi bermula dari peradaban Mesopotamia dan Mesir. Selanjutnya ke soal nomor 4, dari soal SBMPTN tahun 2017. Gabungan antara kebudayaan Yunani kuno, Asia Kecil Syria, Mesopotamia, dan Mesir dikenal sebagai kebudayaan A. Spartacus, B. Thebes, C. Klasik, D. Helenistik, E. Arkais. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 4, jawaban yang betul adalah D. Helenistik. Nah, Helenistik ini merupakan gabungan antara kebudayaan Yunani kuno, Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir. Selanjutnya nomor 5, dari soal SNMPTN tahun 2013. Manakah peradaban yang paling tua? A. Yunani, B. Romawi, C. Kreta, D. Cina, E. India. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 5, jawaban yang betul adalah C. Kreta. Peradaban Pulau Kreta itu dari 3000 sampai 1500 sebelum Masehi. Merupakan pangkal dari peradaban dan kebudayaan Eropa atau dunia barat pada umumnya. Selanjutnya soal nomor 6, dari soal SNMPTN tahun 2012. Bangsa Yunani Romawi kuno telah mewariskan dasar-dasar peradaban modern, sebab pada era Yunani Romawi kuno, ilmu pengetahuan telah berkembang dengan baik. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 6, jawaban yang betul adalah D. Pernyataan salah dan alasan benar. Kebudayaan Helenistik berarti berasal dari Yunani.
merupakan kebudayaan yang berkembang di daerah-daerah kekuasaan Yunani dalam periode Helenistik, yaitu 323 sampai 31 sebelum Masehi. Kebudayaan Yunani menyatu dengan kebudayaan Asia dan Afrika Utara. Selanjutnya ke soal nomor 7 dari soal SNMPTN tahun 2011. Pembangunan sistem drainase pertama kali dilakukan oleh masyarakat Mohenjo-daro di India, sebab masyarakat Mohenjo-daro sudah memiliki saluran pembuangan air dari rumah tangga ke bak kontrol. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 7, jawaban yang betul adalah D. Pernyataan salah dan alasan benar. Bangunan Taman Gantung merupakan hasil peradaban Kekaisaran Babilonia baru, masa pemerintahan Nebukadnezar. Selanjutnya soal nomor 8 dari soal SBMPTN tahun 2015. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Astronomi, 2. Matematika, 3. Pembangunan kanal, 4. Pembangunan kuil. Bidang keahlian bangsa Maya kuno adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk soal nomor 8, jawaban yang betul adalah B. 1 dan 3 benar. Bentuk-bentuk tulisan Mesir kuno yang berkembang dari Hi menjadi Hieratus dan Demotis, hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan-perubahan seni grafis dalam huruf Mesir. Selanjutnya ke soal nomor 9 dari soal SBMPTN tahun 2016. Munculnya para filsuf besar dengan pemikiran yang menekankan pada harmoni, toleransi, dan kemanusiaan pada peradaban masyarakat Cina kuno dalam perspektif sosial merupakan fenomena atas A. Terjadinya harmonisasi di semua kelas sosial, B. Telah mapannya sosial yang ada dalam masyarakatnya, C. Dihormatinya hak-hak dasar kemanusiaan dalam masyarakat, D. Terjadinya kesewenangan dan ketidakadilan dalam masyarakat, E. Terbentuknya kemakmuran yang dinikmati oleh masyarakat. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 9, jawaban yang betul adalah D. Terjadinya kesewenangan dan ketidakadilan dalam masyarakatnya. Munculnya para filsuf di Cina adalah situasi kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, sehingga munculnya filsuf-filsuf besar di Cina. Salah satunya ajaran-ajaran filsuf yang lahir pada dinasti Zhou yang banyak mengajarkan harmoni, toleransi, dan kemanusiaan. Selanjutnya soal nomor 10 dari soal SBMPTN tahun 2018. Salah satu warisan peradaban Mesopotamia yang sekarang menjadi salah satu busana khas masyarakat di Timur Tengah adalah A. Kabaya, B. Kaftan, C. Gamis, D. Niqab, E. Tobe. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk soal nomor 10, jawaban yang betul adalah B. Kaftan. Kaftan merupakan jenis pakaian longgar dan zaman merupakan salah satu warisan peradaban Mesopotamia yang muncul sejak sekitar 4.000 tahun yang lalu dan menjadi bentuk dasar pakaian khas masyarakat Timur Tengah. Selanjutnya soal nomor 11 dari soal SNMPTN tahun 2012. Huruf hieroglifi merupakan salah satu peninggalan peradaban kuno Mesir, sebab tulisan kuno yang tertua di dunia ditemukan di Mesir. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 11, jawabannya betul adalah C. Pernyataan benar dan alasan salah.
Huruf hieroglifi merupakan salah satu peninggalan peradaban Mesir. Huruf ini baru bisa dibaca pada tahun 1822 oleh sejarawan Prancis yang bernama Champollion. Ia dapat membaca tabir dalam prasasti di desa Rosetta. Nah, huruf hieroglifi ini bukan tulisan tertua, sebab huruf Paku yang ditemukan di Mesopotamia lebih tua dari huruf hieroglifi. Selanjutnya soal nomor 12. Dari soal SBMPTN tahun 2016. Arti penting Codex Hammurabi yang berlaku pada masa Babilonia terhadap prinsip-prinsip negara hukum modern adalah: A. Hukum harus tertulis agar bisa diketahui oleh masyarakat secara luas. B. Pelaku kriminal harus dihukum seberat-beratnya. C. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. D. Semua masalah harus diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. E. Kekuasaan negara dan organ-organ negara dibatasi dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 12, jawaban yang betul adalah A. Hukum harus tertulis agar bisa diketahui oleh masyarakat secara luas. Codex Hammurabi yakni undang-undang di pahatan batu yang berisi hukum perdata dan pidana atau larangan main hakim sendiri. Arti penting dari undang-undang ini adalah hukum harus tertulis agar bisa diketahui oleh masyarakat secara luas. Selanjutnya soal nomor 13 dari soal SBMPTN tahun 2010. Peninggalan peradaban Yunani dan Romawi kuno sebagai berikut, kecuali A. Bangunan kuil peradaban. B. Tulisan minor. C. Alat-alat yang terbuat dari tanah liat. B. Bangunan taman gantung. E. Teknik pengecoran dan menempa besi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk soal nomor 13, jawaban yang betul adalah D. Bangunan taman gantung. Bangunan taman gantung merupakan hasil budaya bangsa Babilonia yang berada di Mesopotamia. Selanjutnya kita ke soal nomor 14 dari soal SBMPTN tahun 2015. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menempa besi. 2. Menganyam. 3. Membuka hutan. 4. Bercocok tanam. Warisan peradaban kuno dari lembah Sungai Kuning yang masih dikenal sampai saat ini adalah budaya A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk soal nomor 14, jawaban yang betul adalah C. 2 dan 4 benar. Sejak masa dinasti dini, selain kemampuan bertani dan bercocok tanam, bangsa Cina kuno juga terampil menenun, berdagang, dan membuat berbagai kerajinan, serta keahlian-keahlian tersebut terus dipertahankan turun-temurun hingga masa Cina modern. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 4, yaitu menganyam dan bercocok tanam. Selanjutnya ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 15 dari SNMPTN tahun 2011. Bangsa Arya merupakan pendukung peradaban lembah Sungai Gangga yang tersebar di antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Widya Kendna. Sebab bangsa Arya berhasil mengalahkan bangsa Dravida di lembah Sungai Indus dan menguasai daerah yang subur untuk bercocok tanam. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 15, jawaban yang betul adalah B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Masuknya bangsa Arya ke wilayah India mengubah tata hidup penduduk asli dan terjadinya campuran kebudayaan. Sebenarnya bangsa Arya adalah bangsa nomaden atau selalu berpindah-pindah. Namun sejak ditemukannya wilayah India melalui celah Khyber,
Mereka mencoba untuk menetap sehingga menimbulkan percampuran kebudayaan di antara keduanya, melahirkan bangsa Hindu, dan kedatangan mereka menjadi salah satu penyebab runtuhnya peradaban kuno di lembah Sungai Hindu. Baik, cukup sekian untuk pembahasan soal-soal SBMPTN sejarah untuk materi peradaban kuno. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.